بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah. Tidak ada jalan yang bisa memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalan kita menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia berjalan dan di atas jalan tersebut mereka itu menuntut ilmu agama, mereka mencari ilmu syar'i yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kebodohan yang ada di dalam dirinya dan untuk mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sekarang orang-orang mereka lebih mengedepankan ilmu-ilmu dunia sehingga mereka lupa terhadap ilmu agama. Dan dengan ilmu agama itulah mereka itu bisa terbimbing dan mereka tidak keluar dari jalur. Dan dia tetap di atas fitrahnya sebagai seorang manusia. Apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka tinggalkan. Sehingga Allah SWT mengatakan, "Ya'lamuna dhahina minal hayati dunya." Mereka itu hanya mengetahui hal-hal yang zahir saja, yang tampak dari urusan dunia. Urusan dunia mereka terdepan. Mereka paling mengetahuinya. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka dalam urusan akhirat mereka itu lalai. Lalai yaitu mereka tidak mau belajar dan tidak mau tahu tentang urusan agamanya. Wa hum ghafilun. Padahal telah dekat waktu perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisab. Kita ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperhitungkan, dirinci oleh Allah SWT tentang amalan kita. Oleh karena itulah Allah SWT mengatakan di awal surat Al-Anbiya, Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum." Bahwasanya telah dekat waktu perhitungan manusia. Kita melihatnya memang seakan-akan jauh. Ya, kita melihat bahwasanya janji Allah surga dan neraka ini yang ada di dalam pikiran kita ini masih lama. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam beliau mengatakan kepada kaumnya ketika Nabi Musa itu meninggalkan kaumnya dan digantikan oleh Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Musa kembali, mereka malah menyembah patung sapi. Padahal Nabi Musa berusaha agar mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah.
dan mengikuti jalannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tetapi ketika Nabi Musa pulang ke tempatnya, maka Nabi Musa mengatakan, afatala alaikumul ahd. Apakah memang janji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kalian mengira janjinya masih lama, masih panjang? Padahal waktu perhitungan kita, waktu hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, dan mereka berada di antara dua keadaan. Wa hum fi ghaflah. Ghaflah ini mereka dalam keadaan lalai. Kemudian yang kedua mu'ridun, yaitu mereka berpaling. Tidak ada keinginan untuk belajar. Tidak ada hasrat untuk semangat untuk belajar ilmu agama. Padahal dengan begitu Allah SWT akan mengangkat derajat seseorang. Kita tidak akan pernah mungkin mengangkat diri kita sendiri. Ya, kalau kita mengangkat derajat kita sendiri, berarti kita adalah orang yang sombong. Padahal Allah mengatakan tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang telah kami siapkan. Bagi siapa Allah siapkan negeri akhirat? La yuriduna 'ulu, yaitu mereka tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, wala fasada, dan mereka tidak membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ini negeri akhirat. Dan kita kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah SWT, kita belajar. Tumbuhkan semangat kita belajar ilmu agama. Makanya Allah SWT mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah ini maha mengetahui terhadap apa yang telah kalian lakukan. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kalau kita melihat judul kita pada pagi hari ini, apa judulnya? Apa judulnya? Berlomba-lomba untuk negeri akhirat. Sekarang kita ini percaya atau tidak dengan negeri akhirat? Sekarang kita berada di alam dunia, dan ini tempat penentuan. Makanya Allah mengatakan, waja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan di atas muka bumi ini zina, yaitu sebuah perhiasan. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk memberikan ujian kepada kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya. Sehingga orang-orang yang dia berlomba-lomba untuk negeri akhirat, yang ada di pikiran mereka yaitu mereka memperbanyak amalan. Sehingga mereka lupa apakah memang amalan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya atau tidak diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sudah jelas Allah mengatakan di 3 ayat. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah telah menciptakan al-maut, kematian. Mengapa Allah SWT mendahulukan kematian daripada kehidupan? Bahwasanya kematian ini telah ditetapkan kepada setiap makhluk dan tidak ditetapkan untuk dirinya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu untuk memberikan ujian. Kita ini sekarang berada di ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Sehingga Fudail bin Iyad atau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan akhlasuhum billah. Yang masuk dalam kategori ayyukum ahsanu amala, yang pertama akhlasuhum billah, yaitu mereka orang yang paling ikhlas di dalam melaksanakan amalan. Kemudian yang kedua, wa atba'uhum li nabiyillah, yaitu mereka yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, maka dia masuk di dalam kategori apa? Ayyukum ahsanu amala,
Dan inilah yang dikira oleh istrinya Nabi Muhammad SAW yang bernama Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Juwairiyah ini ketika selesai salat subuh, maka Juwairiyah ini dia tetap berada di dalam masjid, duduk di masjid. Tetapi Rasulullah SAW selesai melaksanakan zikir, Rasulullah pulang ke rumahnya. Ketika menjelang waktu zuhur, Nabi itu kembali lagi ke masjid. Dan Nabi masih melihat Juwairiyah ini masih di tempatnya, dia duduk dan berzikir. Ila qubail zuhur, sampai mendekat waktu zuhur. Maka Nabi mengatakan, hal mazilti ala ma taraktuki alaihi. Apakah engkau ini masih tetap di dalam keadaan yang aku tinggalkan engkau di waktu pagi tadi? Na'am ya Rasulullah. Dia zikir. Ya, sampai menjelang waktu zuhur. Karena di pikirannya Juwairiyah itu orang yang banyak melakukan zikir banyak ini tadi, maka dia bisa apa? Bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Itu yang ada di pikirannya. Maka lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bisa mendapatkan jalan pintas. Beramal yang sedikit, ya, amal yang sedikit tetapi mendapatkan pahala yang besar. Ini keinginan kita. Ya, bukan kita beramal yang banyak tetapi mendapatkan pahala yang sedikit atau bahkan tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Ya, makanya kita kembali kepada petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Ya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka itu beriman sebagaimana imannya para sahabat Nabi Muhammad SAW, faqad ihtadaw, maka mereka itu pasti akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, maukah engkau aku ajarkan tentang sebuah zikir, tentang sebuah doa yang dengan zikir tersebut ketika engkau mengucapkannya 3 kali, maka sudah bisa menyamai zikir-zikir yang telah engkau sebutkan ketika selesai waktu subuh sampai menjelang waktu zuhur. Ya, maka Juwairiyah mengatakan, qalat bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, katakanlah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bertasbih kepada Allah. Memang kita ini tasbih ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua tuduhan-tuduhan. Bertasbih kepada Allah. Berapa banyak subhanallah bihamdi, adada khalqi, sebanyak makhluknya Allah. Bisa kita menghitung berapa jumlah makhluknya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Dan bertasbih dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak amalan, ucapan orang-orang yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha nafsi wa zinata arsy. Dan bertasbih kepada Allah sesuai dengan beratnya arsy Allah Subhanahu wa taala, Arsyur Rahman. Wa midada kalimati. Dan bertasbih kepada Allah sebanyak kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibaca 3 kali. Itu sudah bisa menandingi zikir yang telah diucapkan mulai pagi sampai menjelang waktu zuhur. Ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan ilmunya. Makanya kita itu kalau mau beramal segala sesuatu, antum usahakan sebelum mau beramal melakukan sebuah aktivitas ibadah, maka harus tahu ilmunya. Jangan hanya kita mengikuti ya, orang melakukan demikian, saya mengikuti, tidak, antum harus tahu apa ilmunya. Biar kita ini melakukan sebuah amalan di atas keyakinan. Ya, kalau antum melaksanakan sebuah amalan di atas keyakinan, maka itu bisa menjadikan kita lebih semangat untuk beramal. Ya, dan yakin itu tempatnya di dunia bukan di akhirat. Ya, yakin itu di dunia sekarang, bukan di akhirat. Makanya Allah SWT mengatakan, ya, orang yang ketika menyesal ketika di akhirat, mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami melihat. Melihat berarti dengan mata. Absarna wa sami'na, dan kami mendengar. Ya, dengan telinganya. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Pulangkanlah kami ke dunia, farji'na. Apa yang mereka lakukan ketika di dunia? Ketika mereka minta pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Na'mal sholihah, kami ini mau beramal soleh.
tahu memang pentingnya, besarnya pahala amal soleh yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang beramal. Kami mau beramal, na'mal salihan. Inna muqinun. Sekarang kami yakin. Ya, kapan yakinnya? Di akhirat. Bermanfaat? Tidak bermanfaat. Yakin ya sekarang ini di dunia. Bagaimana menumbuhkan keyakinan? Ya kita belajar. Kita menuntut ilmu agama. Terlebih lagi dengan urusan akhirat, ilmu gaib. Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudzal lil muttaqin. Yang pertama Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka yang beriman dengan yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata. Ya. Sulit beriman kepada hal yang gaib, ini sulit. Dan ini yang ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy itu ya ini tadi. Mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat, yang sulit untuk diamalkan, diimani oleh mereka berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ya, hal yang gaib. Makanya mereka mengatakan di antara kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, qala namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kami hidup dan kami mati dan kami tidak akan pernah dibangkitkan. Ya, karena mereka berharap setelah kematian tidak ada lagi kehidupan. Padahal Allah mengatakan minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Ya, kita diciptakan dari mana? Dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan dari tanah pula kami akan kembalikan kita. Ya, kalau nggak percaya kita ke kuburan. Minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian dari tanah pula kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nas Birabbil alamin, ketika manusia berdiri menghadap kepada Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mereka tidak percayai. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu membongkar kuburan. Ya, ini sulitnya karena memang hal yang gaib tidak bisa dipikir dengan akal. Hal yang gaib, iman. Hal yang gaib kita kembali ke iman. Ya. Sehingga mereka membongkar kuburan dan mereka mengambil tulang belulang, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim. Siapa yang akan menyusun kembali tulang belulang yang telah hancur? Udah hancur itu semua tulang belulang. Bagaimana mungkin bisa kembali? Wa hiya ramim. Maka Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya yang akan menyusun kembali tulang belulang dialah yang telah menciptakan awal mulanya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap makhluknya. Bisa Anda bayangkan air mani saja. Air mani itu bisa membentuk kepala, bisa membentuk tangan, bisa membentuk mata, bisa membentuk telinga. Hanya air mani saja. Itu bisa membentuk semuanya, bisa membentuk hati. Makanya Allah mengeluarkan kita ini tidak mengetahui apa-apa. Allah mengatakan, "Wallahu akhrajakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Sama sekali. Nol. Maka apa yang Allah berikan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kami berikan kalian itu sam'a, pendengaran, wal basar, dan Allah berikan penglihatan, wal af'idah, Allah berikan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Agar kalian itu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral mukminin rahimakumullah, yang pertama, kalau kita mau berlomba-lomba untuk negeri akhirat, ya kita harus beriman terhadap negeri akhirat itu sendiri, yaumil akhir. Bahwa di sana ada kehidupan yang kekal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Ya. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berlomba-lomba sebelum kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba sebelum amalan kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang terakhir turun di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan ayat terakhir. Ini pesan penting penutup Al-Qur'an. Allah mengatakan wattaqu, berhati-hatilah kalian, bertakwalah kalian. Wattaqu yauman, pada suatu hari. Wattaqu yauman
turja'una fihi ilallah, ketika kalian dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya, kita turja'una berarti apa? Pulang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua miliknya Allah. Ana, antum semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ke kampung halaman. Makanya Fudail bin Iyad ketika mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang ditafsirkan? Faman arafa annahu lillahi 'abdan falya'lam annahu raji'. Barang siapa yang menganggap dirinya itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dia itu harus pulang. Wa man 'alima annahu raji', barang siapa yang dia mengetahui bahwasanya dia itu akan pulang, fa'lam annahu mas'ul, ketahuilah dia itu pasti akan ditanya. Wa man 'alima annahu mas'ul falyu'idda li su'ali jawab. Dan barang siapa yang dia mengetahui kelak dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus mempersiapkan yang namanya jawaban. Jangan kosongan, kita harus punya jawabannya. Sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyu'idda li su'ali jawab. Maka seseorang bertanya kepada Fudail bin Iyad, qala ya Fudail wa mal hila, lalu bagaimana solusinya? Solusinya gimana? Lihat bagaimana Fudail bin Iyad itu memberikan solusinya. Ya, ahsin fima baqiya, ahsin fima baqiya, hendaklah kalian itu berbuat baik terhadap sisa umur kalian. Yaghfirullahu laka ma baqiya wa ma madha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu dan yang akan datang. Wa in asa'ta fima baqiya, apabila kalian itu berbuat buruk, tetap maksiat terhadap sisa umur ini tadi, akhadallahu fima baqiya wa fima madha. Maka Allah akan mengadab dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Itu hilah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya, berhati-hatilah kalian terhadap suatu hari yang kalian dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan semua terhadap apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Orang yang baik ketika di dunia, Allah akan tambahkan karunia amalan yang telah mereka lakukan. Ada'afan mudha'afah, dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada siapa yang melakukan sebuah amalan, falahu asyru amsalihha, maka dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sama Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Dan orang yang dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan Allah sempurnakan azabnya. Allah ini adil. Makanya sifatnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu berputar di antara dua hal. Ya, perbuatannya Allah berputar di antara dua hal. Yang pertama, af'alullah yaduru baina syai'ain. Yang pertama, al-fadlu, yaitu karunianya Allah Subhanahu wa taala. Al-fadlu. Ya. Kemudian yang kedua, al-adlu, yaitu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa al-fadlu? Al-fadlu yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Dan surga ini apa? Jazaan bima kanu ya'malun, yaitu sebagai balasan, hadiah bagi kalian terhadap apa yang telah kalian lakukan. Ya'malun, beramal. Ya, jazaan bima kanu ya'malun, itu surga. Dan ketika di dalam hadis disebutkan, ketika seorang dia menganggap dia masuk surga karena amalannya, maka ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan sama Allah bahwasanya amalan yang telah kalian lakukan selama 500 tahun itu belum bisa menyamakan satu nikmat mata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat mata. Beramal selama 500 tahun tidak bisa menebus. Ini ngejak hitung-hitungan sama Allah taala. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberikan semua apa yang kalian minta. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Wa in ta'uddu ni'matallahi, apabila kalian berusaha menghitung, kita hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa kalian menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar, manusia itu zalim dan kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, innal insana la zalumun kafar. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Ya.
ketika kita berlomba, maka manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Ya, di dalam perlombaan ini, ya di sana cuman ada 3 golongan, tidak ada yang keempat. Ya. Yang pertama yaitu wa minhum zalimun li nafsi. Yang pertama, mereka itu menzalimi dirinya sendiri. Allah mengatakan dalam surah Fatir, nanti bisa dilihat ya ayatnya nomor berapa? Tsumma awrathal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka itu ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Apa artinya zalim? Zalim berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya Allah itu mengharamkan dirinya untuk berbuat kezaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Bahwasanya aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat zalim. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya perbuatannya Allah SWT berputar di antara dua hal. Yang pertama tadi apa? Al-fadlu, karunia Allah. Kemudian yang kedua, al-adlu, keadilannya Allah. Makanya Allah ketika menciptakan neraka itu sebagai bentuk apa? Bentuk keadilannya Allah SWT. Allah adil. Karena kalian sendiri bima qaddamat yadak, karena ulah tangan kalian sendiri. Allah sudah memberikan pilihan, wa hadainahum najdain. Kami berikan kalian 2 jalan. Ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beramal silahkan. Mau beramal silahkan, ini kitabnya, ya. Kalian mau beramal silahkan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau kufur, mau kafir terhadap Allah silahkan. Allah tidak mau maksa, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Kita diberikan pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-fadlu al-adlu, dan Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Dan manusia pertama di dalam urusan perlombaan ini tadi, yang pertama mereka itu siapa? Zalimul li nafsi. Ya, zalimul li nafsi ini mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maksiat, ya. Kemudian wala beramal. Kemudian tidak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala, makan yang haram, menjalankan yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram. Ya, ini zalim li nafsi. Ini yang pertama. Wala amalan wajib, wala amalan sunnah. Wajib aja enggak dijalankan. Apalagi yang sunnah. Ini zalim li nafsi yang pertama. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Ya, di tengah-tengah. Siapa mereka yang tengah-tengah? Mereka yang tengah-tengah yaitu mereka yang semangat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang dia maksiat. Karena dia terjerumus ke dalam sebuah maksiat. Mungkin karena hawa nafsunya, ya, mungkin karena kelalaiannya, tetapi dia tetap beramal, dia menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang dia terjerumus ke dalam sebuah dosa. Tetapi ketika dia terjerumus ke dalam sebuah dosa, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, alladzina idza fa'alu fahisha, yaitu mereka yang melakukan perbuatan keji, kotor. Ya, alladzina idza fa'alu fahisha au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan? Zakarullah. Mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ingat, apa yang mereka lakukan? Wastaghfaru lidzunubihim. Mereka beristighfar kepada Allah SWT terhadap dosa mereka. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah, dan dia mengetahui tidak ada yang bisa mengampuni dosa ini semua kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus di dalam melakukan maksiat ini tadi. Orang kalau terus melakukan maksiat berarti dia orang yang fasik. Ya, orang fasik itu tiap hari maksiat. Ini orang fasik. Ya, tetapi orang muqtasid dan di pertengahan, dia terjerumus ke dalam sebuah dosa, langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengambil air wudunya, menyempurnakan wudunya, dia berdiri salat 2 rakaat dan meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosanya. Ya, ini muqtasid. Dan yang ketiga Allah mengatakan, wa minhum sabiqum fil khairati biidznillah, yaitu mereka yang bersegera di dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, orang yang ketiga ini tidak pakai antum suruh,
dia semangat beramal. Selain dia menjalankan amalan kewajiban, dia menjalankan amalan-amalan sunnah. Karena setiap satu kebaikan itu punya saudaranya. Ya, antum kalau sudah biasa sholat 5 waktu, biasa sholat 5 waktu di masjid, pasti antum akan tambahkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Entah itu sholat duha, atau itu sholat malam, atau itu sholat sholat witir. Ya, antum tambahkan. Karena apa? Karena memang ingin tambahan. Karena setiap kebaikan itu ada saudaranya. Sama seperti yang setiap keburukan itu ada saudaranya. Ya. Dan ketika kita biasa puasa, nggak pernah meninggalkan puasa Ramadan, kita tambahkan dengan puasa-puasa sunnah. Ditambah. Yang biasa dia menjalankan zakat, dia membayar zakat sempurna, mengeluarkan harta yang jalan Allah, dia ingin sedekah, tambahkan sedekahnya. Ketika dia datang musim haji, dia haji. Dan ketika tidak musim haji, dia ingin tambahkan, dia melaksanakan umroh misalkan. Selalu ada gandengannya sesuai dengan kemampuannya. Dan orang yang seperti ini sabiqum bil khairat, mereka bersegera di dalam melakukan ketaatan. Ya, mereka bersegera di dalam melaksanakan ketaatan. Karena apa? Karena orang itu kalau menunda-nunda kebaikan tidak akan pernah terlaksana. Ya, antum kalau misalkan ada keinginan tadi mau berangkat, anak mau berangkat majelis ilmu, kemudian antum pikir, masih dipikir lagi, padahal sudah jelas ini kebaikan. Masih antum pikir, tidak jadi. Ya. Antum mau apa? Bisa melaksanakan sholat malam, bangun, antum kepingin, antum pikir, tidak usah dipikir langsung, antum beramal. Wallah syaitan, kita ini punya musuh. Ya, kita ini punya musuh dua. Semua kemaksiatan, ya, semua kemaksiatan itu bermula dari dua hal. Semua maksiat. Yang pertama dari diri kita sendiri. Diri kita ini bisa menjadi musuh bagi diri kita. Nafsu. Dan nafsu itu selalu lebih mencintai hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik. Illa ma rahimah rabbuk. Kecuali orang-orang yang mau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kenapa orang kalau lebih suka zina, ya, daripada nikah, dia lebih suka zina. Dia lebih suka minum khamr daripada minum jus dan lain-lainnya. Anak suka khamr. Ya, orang lebih suka dia makan riba. Karena dia ada pikirnya riba ini lebih cepat menghasilkan. Ya, itu yang ada di pikirannya. Dia lebih suka apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pikirannya, dengan nafsunya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Yusuf, ya, dengan kisahnya Nabi Yusuf, di situ Nabi Yusuf mengatakan apa? Wa ma ubarri'u nafsi. Aku ini tidak bisa melepaskan diriku sendiri. Berlepas dari diriku sendiri enggak bisa. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena memang jiwa manusia itu selalu memerintahkan kepada yang namanya keburukan. Ya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa, Allah mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu, bahwasanya jiwa manusia itu selalu memerintahkan kepada yang namanya maksiat buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang memang dirahmati, dikasih rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku melihat kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam ketika dia digoda sama Zulaikha, itu Allah mengatakan walaqad hammat bih, bahwasanya Zulaikha itu sudah sangat ingin sekali bersama Yusuf. Walaqad hammat bi, nafsunya sudah naik. Laqad hammat bi wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun juga menginginkannya, sama Nabi Yusuf juga mau. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi, apabila dia tidak melihat buktinya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dia melihat malaikat Jibril, atau disebutkan dalam tafsir dia melihat Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Ya, dia mengatakan ma'adallah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada ilmu, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia manusia biasa, sama seperti kita. Nabi Yusuf punya nafsu, ya. Hidup seperti kita, makan, minum, tidur sama seperti kita. Ya, nafsu. Makanya Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia selalu menahan dirinya, nafsunya, dari hawa nafsunya dia sendiri, ditahan. Ya, nafsu ini harus kita tahan. Kita yang mengontrol nafsu, bukan nafsunya mengontrol kita. Makanya orang yang paling sesat di atas muka bumi ini, mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, diperbudak sama hawa nafsu. Allah mengatakan, "Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah yang lebih sesat
daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti hawa nafsunya. Ya. Setiap apa yang diinginkan oleh pikirannya nafsunya dia jalankan. Ini yang pertama. Ya, maksiat yang pertama itu dari sini, dari jiwa. Kemudian yang kedua yaitu dari syaitan. Kita punya musuh yang namanya syaitan juga. Ya, syaitan itu berjalan ya di dalam diri kita majrad dam. Seperti berjalannya apa? Aliran darah. Dan syaitan ini suka memberikan janji-janji palsu. Taswis, dia tuh taswis, hanya memberikan bisikan saja. Ya, makanya dia mengatakan kepada Nabi Adam, ya, dia mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuld. Maka engkau aku tunjukkan tentang pohon yang bisa memberikan kekekalan. Antum kekal. Di surga antum kekal nanti. Hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Dan kerajaan yang tidak akan pernah habis. Diberikan janji sama syaitan. Wa mulkin la yabla. Fa akala minha fa badat lahumma. Ya, fa akala minha fa badat lahumma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah. Ya, fanada rabbahu fataba rabbahu fahuwa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ya, kemudian dia baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan petunjuknya. Ya, wa man ittaba'a huda fala yadhillu wa la yashqa. Ya, Allah memberikan apa? Pegangan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Diberikan sebuah petunjuk. Barang siapa yang dia mengikuti petunjuk aku, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah celaka. Ya. Ini syaitan itu apa? Memberikan bisikan. Dan juga Allah mengatakan, "Inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa." Syaitan itu musuh bagi kalian dan jadikan dia sebagai musuh. Dan juga Allah mengatakan, "Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian tentang kemiskinan. Ya, karena memang kelemahannya manusia itu apa? Ditakuti miskin. Antum takuti miskin, subhanallah. Itu sudah takut dia luar biasa. Dan syaitan tahu kelemahannya manusia, tahu. Allah memberikan ya'idukumul faqra. Antum nanti bisa miskin gini. Itu janjinya syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya. Kemudian Allah perintahkan kalian untuk melakukan syaitan memerintahkan kalian untuk melakukan sebuah kejelekan. Karena orang ketika dia di dalam mindsetnya dia takut miskin, maka dia akan menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Untuk apa? Menutupi janjinya syaitan ini tadi. Padahal Allah mengatakan wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Dan tiadalah apa yang dijanjikan syaitan itu kecuali tipu daya saja. Ya, ditipu sama syaitan ini tadi. Tetapi Allah mengatakan apa? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tetapi Allah memberikan janji kepada kalian maghfirah, ampunan, wa fadla, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut terhadap janjinya syaitan dan tidak percaya dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan janji. Ya. Berapa musuh kita tadi? Ya. 2. Apa yang pertama? Diri kita sendiri, jiwa kita. Kemudian yang kedua, asyaitan. Siapa yang bisa melawan dua ini tadi? Yang bisa melawan dua ini siapa? 1 lawan 2. Siapa yang bisa melawan? Angkat tangan. Siapa? Orang yang takut kepada Allah. Yang bisa melawan itu siapa? 2 ini tadi. Yang bisa melawan syaitan dan diri kita. Siapa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalannya. Makanya datang surat An-Nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan membaca surat An-Nas. Antum kalau tahu maknanya surat An-Nas, maka kita itu kalau membaca zikir itu harus paling tidak tahu maknanya. Tahu artinya lah, paling tidak. Tahu artinya enggak, tahu maknanya, oke maaf. Artinya paling tidak kita tahu. Makanya Allah mengatakan kul a'udzu birabbin nas. 3 kali Nabi Muhammad SAW berlindung. Kul, katakan oleh Muhammad, a'udzu birabbin nas. Ya Allah, aku berlindung dengan Tuhan manusia, birabbin nas, malikin nas, dan rajanya manusia. Bukan satu manusia, rajanya manusia, semua manusia. Ya. Qulillahumma malikal mulk, rajanya para raja Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, ilahin nas, dan sesembahannya manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang lain. Ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun.
Ya, ilahan wahidah, Tuhan yang satu, dan kami semua ini pasrah, tunduk patuh kepada Rabbun Nas ini tadi, Tuhannya manusia, sesembahannya manusia. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Cuman satu saja, disebutkan tiga. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, tiga. Yang dilindungi cuman, yang minta perlindungan cuman satu. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Aku berlindung dari taswis, bisik-bisikannya al-khannas. Siapa al-khannas? Alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Yang mereka itu memberikan bisikan-bisikan ke dalam jiwanya manusia, sudurin nas. Siapa mereka? Minal jinnah ala ra'sin iblis. Al-jin kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi illa iblis kana minal jin. Iblis itu dari golongan jin. Ya, kana minal iblis kana minal jin. Iblis itu juga dari golongan jin. Ya. Jadi ala ra'sin iblis. Al-jin ketuanya siapa? Iblis. Wan nas. Dan manusia diri kita. Atau manusia yang lain bisa jadi syaitan ketika memerintahkan kepada keburukan. Nah, makanya membaca qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan ketika kalian itu sudah mulai dibisik-bisiki sama syaitan, ya dengan bisikan yang kuat, fasta'id billah, mudah. Fasta'id billah, langsung minta pertolongan sama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau baca. Jangan cuma ilmu. Tahu kita kalau misalkan ketika kita diserang sama syaitan, subhanallah, syaitan itu punya bala tentara. Perang, kita ini perang sama syaitan, dan mereka punya bala tentara. Kalau antum tidak ada bala tentaranya, nggak ada kekuatannya, ya jatuh, kalah sama syaitan. Makanya Allah mengatakan, ya, illa min sultan, kecuali dengan kekuatannya. Syaitan itu berjanji, janji syaitan, wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semua. Semuanya, kata syaitan, janjinya dia kepada Allah. Illa, kecuali satu kata syaitan, ibadaka minhumul mukhlasin, hambamu yang ikhlas. Wa ma kana lahu alaihi min sultan, tidak ada kekuatan bagi dirinya. Makanya ikhlas itu kekuatan tertinggi. Ya, tentara tertinggi untuk melindungi diri kita, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk apa? Memurnikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Dan di sini Allah juga mengatakan tiga golongan tadi siapa? Zalimul li nafsi, yaitu mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian kedua, faminhum muqtasid, yaitu mereka yang pertengahan. Kemudian ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan mereka itu melaksanakan ketaatan dengan segera biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu tidak ditaati kecuali dengan izinnya. Antum datang ke sini di majelis, ya, menuntut ilmu syar'i dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah tidaklah dimaksiati kecuali dengan ilmunya. Allah mengetahui kalau dia dimaksiati. Dan ini juga Allah memberikan penjelasan di dalam surat Al-Waqiah. Karena memang Al-Qur'an itu menafsirkan satu sama lainnya. Ayat yang ini ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Di situ Allah mengatakan ashabus shimal lima ashabus shimal. Di sana ada golongan kiri. Maka merugilah mereka yang berada di dalam golongan kiri. Golongan kiri ini berarti masuk dalam ayat yang tadi yang mana? Yang zalimul li nafsi, yang zalim itu ashabus shimal. Ya. Ashabus shimal lima ashabus shimal. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Ashabul yamin masuk yang mana? Ashabul yamin masuk yang pertengahan, muqtasid. Ya, ashabul yamin. Kemudian ketiga as-sabiqu nas-sabiqun. Dan orang-orang as-sabiqun as-sabiqun. Siapa mereka? Ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat dengan Allah, as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ya, mereka berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merasakan? Wasjud waqtarib. Sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selalu Allah perintahkan kepada kita untuk mendekat kepada Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Berlari bukan jalan. Fafirru, di situ Allah mengatakan fafirru, lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada singa, ya, takut kepada hal yang menakutkan kita, kita larinya ke sana atau darinya. Kita larinya justru menuju dia atau mendekat atau menjauh. Kalau kita takut kepada sebuah benda, di mana kita ada singa, ya singa yang besar. Siapa yang berani mendekat? Yang ada singa, antum mendekat, antum melus-lus singanya berani? Hah? Antum takut pasti. Ini al-khauf tabi'i, yaitu rasa takut yang memang tabiatnya. Pasti engkau akan lari-lari menjauh. Makanya Allah mengatakan ya, larilah dari singa, minal asad. Mengatakan kata-kata dalam bahasa Arab min, dari. Tetapi di dalam Al-Quran ini, dalam surat Az-Zariyat, Allah mengatakan fafirru ilallah, larilah kalian menuju. Larinya justru kalau kalian takut kepada Allah, mendatangkan apa? Kedekatan, dan itu bisa lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Ya. Kemudian Allah kembali mengatakan, ya, wasari'u, dan bersegera kalian. Kemana? Wasari'u ila maghfirah, menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau sudah diberikan ampunan sama Allah, maghfirah itu dari kata-kata asy-syajar, pohon yang menutupi. Syajaratul Ghaffar namanya. Pohon Ghaffar itu pohon yang digunakan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika turun dari surga, ya, sampai ke bumi. Itu dia menggunakan pohon Ghaffar namanya untuk menutupi apa? Auratnya. Pohon Ghaffar. Makanya orang kalau sudah berikan ampunan sama Allah Subhanahu wa taala, itu berarti apa? Ditutup sama Allah. Tidak dibuka. Antum malu ketika maksiatnya antum dilihatkan sama saudara-saudara kalian. Makanya orang kalau dia bisa menjaga aib dirinya itu lebih baik. Mungkin dia bisa menjaga aib saudaranya, tapi aib dirinya dia sendiri nggak bisa menjaga. Terutama kita menjaga aib diri kita sendiri dan aibnya orang lain. Berarti kita tutup. Man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhir. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, berarti diberikan ampunan maghfirah, ditutup sama Allah SWT, tidak dibongkar. Padahal Allah mengatakan yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ketika suatu hari yang seorang jiwa dia mendapati amalan yang dahulu dia lakukan dari amalan kebaikannya, muhdara, dia hidangkan sama Allah. Wa ma 'amilat min su, dan juga ada hidangan yang buruk, amalan yang buruk. Ketika dia melihat hidangan yang buruk, tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap dengan amalan keburukannya itu memiliki waktu yang panjang. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah sudah memberikan tahdzirnya, sudah memberikan peringatannya. Ya. Wasari'u, bersegera ila maghfirah, menuju ampunannya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Subhanallah. Ketika Allah menyebutkan maghfirah, baru Allah sebutkan apa? Jannah. Makanya antum minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau surga, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta ampunan sama Allah, dapat surga insyaallah. Tidak akan mungkin Allah ketika sudah memberikan ampunan tidak diberikan surga. Yang khawatir kita tidak diberikan apa? Ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Lailatul Qadar apa? Ketika Lailatul Qadar, apa dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afu. Ya Allah, Engkau ini zat yang 'afu, yang mengampuni. Fa'fu anni, berikanlah ampunan kepada. Ya, diberikan jaminan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah. Bersegera kalian menuju ampunannya Allah. Wa jannah, dan surga. Arduha as-samawati wal ardh. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum senantiasa lazimul istighfar, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita harus apa? Berlari. Jangan jalan di tempat. Jangan malas. Kadang penyakit kita ini malas, ya. Ya, berat mau beramal. Makanya Allah itu mengatakan apa sih di antara sebabnya orang itu kok malas beramal? Malas, tidak ada
apa ya? Tidak ada di dalam jiwanya itu semangat untuk beramal. Malas mau beramal. Makanya Allah mengatakan kepada orang munafik, sifatnya orang munafik itu kusala, malas. Ya, Allah mengatakan kepada orang-orang yang mau berjihad, malakum idza qila lakum, kenapa kalian? Mengapa kalian? Ketika Allah katakan infiru fi sabilillah, larilah kalian menuju jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh lari sama Allah di medan jihad. Infiru fi sabilillah, itsaqaltum ilal ard. Kalian itu berat untuk mengangkat kaki kalian dari bumi. Seakan-akan di kakinya itu ada gemboknya. Itsaqaltum ilal ard. Allah mengatakan ar-raditum bil hayati dunya. Apakah kalian lebih meridai kehidupan dunia minal akhirat, dari kehidupan akhirat? Famal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Dan tidaklah kenikmatan kehidupan dunia dibandingkan dengan kenikmatan kehidupan akhirat illa qalil, kecuali hanya sedikit. Sebabnya apa? Lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, mereka selalu mengedepankan urusan dunianya. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu jauh lebih kekal dan lebih baik. Ini akhirat. Ya, jadi kita harus tahu hakikat kita tentang kehidupan dunia dan hakikat tentang kehidupan akhirat. Minim kita tahu ini. Hakikat kehidupan dunia demikian, hakikat kehidupan akhirat demikian. Jadi antum bisa memilih. Allah katakan apa? Di antara pilihan mereka, minkum mayuridu dunya, minkum mayuridil akhirah. Di antara mereka ada yang menginginkan kehidupan dunia, dan di antara mereka pula, ini Allah katakan tentang para sahabat, minkum mayuridu dunya, minkum mayuridil akhirah. Ketika mereka berperang, apa yang mereka inginkan? Ya, ada mereka menginginkan ghanimah, harta rampasan perang, tawanan, nama mereka. Ya, ini kan urusan dunia. Minkum mayuridu dunya, minkum mayuridil akhirah. Di antara mereka ada yang menginginkan kehidupan akhirat. Sekarang kita letaknya di mana? Antum yang lebih tahu. Hati kita yang tahu. Kita lebih mengedepankan kehidupan akhirat atau lebih mengutamakan kehidupan dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, Rasul mengatakan, man kana di dunya hammahu, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, bangun tidur yang antum cari dunia. Ya, bangun tidur dunia yang antum pikirkan. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amra, maka Allah SWT akan mencerai-beraikan urusan hidupnya. Gak teratur urusan hidupnya. Ya, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah akan menjadikan kemiskinan itu di hadapan matanya. Ini orang kalau tujuannya dunia. Sedangkan yang kedua, orang yang tujuannya akhirat. Walam ya'ti minad dunya illa ma qutiba. Padahal tidak datang kepadanya dunia kecuali yang telah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini maksumah. Dunia ini maksumah, sudah ditata sama Allah, bagiannya masing-masing. Antum sekian, fulan sekian, fulan hidupnya umurnya cuma sampai 60, antum sekian, ini sekian sudah. Allah mengatakan wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan sesuai dengan ukurannya. Allah yang tahu ukuran. Antum biasa pakai pakaian apa? Ukurannya antum apa? Pakaiannya XL. Antum mana kasih 3XL mau? 3XL, baju 3XL antum pakai? Tidak mau kan? Loh, kenapa antum enggak mau? Terus antum di jalan pakai 3XL, gimana pandangannya orang? Hadahu. Ini gimana pandangannya orang ketika melihat antum pakai 3XL? Padahal ukurannya antum XL. Gitu loh. Yang tahu ukuran siapa? Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa huwa a'lamu bi kulli khalqin alim, dan Allah mengetahui di antara semua makhluknya. Allah tahu ukurannya. Makanya Allah mengatakan wa kullu syai'in khalaqna biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan sesuai dengan ukurannya. Ukurannya. Dunia maksum. Sudah dibagi. Makanya Allah mengatakan dalam surah Az-Zukhruf, ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Ya, ketika mereka mengatakan, ya, seakan-akan mereka itu yang memiliki rahmat. Ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Allah memberikan pertanyaan, apakah mereka itu yang membagi Tuhan, yang membagi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Ahum yaqsimuna rahmatar rabbik. Pertanyaan. Apakah mereka yang membagi? Padahal Allah mengatakan kembali, dijawab sama Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami
yang telah membagi urusan mereka di dalam urusan kehidupan dunia, kami yang bagi. Mau protes? Tidak bisa. Allah tahu keadaan kita. Kita yang akan ditanya sama Allah, bukan kita yang nanti akan tanya sama Allah. Allah, mengapa engkau memberikan? Enggak. Allah mengatakan apa? La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak akan pernah ditanya terhadap apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun. Bahkan mereka lah yang akan ditanya sama Allah SWT. Kita yang ditanya, bukan kita nanti tanya sama Allah SWT. Waqifuhum, ketika mereka berjalan, ya, waqifuhum, Allah katakan kepada para malaikatnya, berhentikan mereka. Innahum mas'ulun, mereka pasti akan ditanya sama Allah. Ya, da'in al-mudin, semua akan ditanya sama Allah. Ya, jadi dunia ini maksum. Dunia ini sudah dibagi sama Allah rata. Tadi kembali kepada perbuatannya Allah tadi. Allah itu al-adlu, Allah itu adil. Wal fadlu, dan Allah memiliki karunia yang besar. Makanya minta karunia Allah. Fas'alullaha min fadli. Allah katakan, mintalah kalian terhadap karunia-Nya Allah SWT. Allah itu kaya. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kalian itu semua miskin, butuh. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah SWT yang maha kaya lagi maha terpuji. Dialah Allah SWT. Kemudian, wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang keinginannya itu akhirat, jama'allahu alaihi amrahu, maka Allah SWT akan kumpulkan urusannya, ditata sama Allah urusannya. Wa ja'ala ghina fi qalbi, maka Allah SWT akan menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Kaya dalam hati. Makanya Rasul mengatakan al-ghina ghina'un nafs, kaya itu kaya hati. Ya, gimana antum bisa mengisi hati antum dengan kekayaan? Baca Quran. Antum hafalan Quran, baca Quran, kaya hati. Itu yang lebih cepat mengisi kekayaan hati. Antum refill Quran. Ya, baca Quran, antum banyak baca Quran, menghafalkan Al-Quran, itu di refill hati, itu kaya antum. Ya. Dan tamak terhadap dunia kurang. Ada orang yang tamak demikian. Ya, wa ja'ala ghina fi qalbi, dan Allah SWT akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghima, dan dunia akan datang kepada dirinya dalam keadaan hina. Ya, dunia yang akan mengejar dirinya dalam keadaan hina dunia ini tadi. Bagi siapa? Mereka yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia. Apalagi yang bahaya itu orang yang melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan amalan dunia. Ya. Tahu ya, orang yang melakukan amalan akhirat tetapi untuk mendapatkan amalan dunia. Gimana contohnya? Contohnya gimana? Dia melaksanakan amalan akhirat tapi untuk mendapatkan dunia, mendapatkan amalan dunia. Lihat di antaranya orang ketika dia mau berangkat haji, subhanallah. Dia berangkat haji karena dia itu mau jadi parlemen. Mau jadi DPR, saya mau ngangkat. Biar orang mengangkat, oh dia sudah haji, oke. Karena memang ada embel-embel dunia yang mau dia ambil. Gitu loh. Mungkin ada orang yang dia datang kajian ya. Dia datang kajian mungkin karena ada calon mertuanya di sana. Subhanallah, dia ingin mendapatkan anaknya. Dengan tujuan saya duduk menuntut ilmu. Karena memang yang ada di benaknya apa? Untuk mendapatkan ini tadi. Sehingga Allah mengatakan apa? Di dalam surat Hud, insyaallah, di awal-awal surat Hud, Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan amalannya di dunia. Dikasih sama Allah balasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, dan Allah tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari amalan yang mereka lakukan. Tetap Allah adil, kembali ke keadilannya Allah. Wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang tidak mendapatkan apapun di akhirat kecuali api. Ya, api yang mereka dapatkan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u, dan semua yang mereka lakukan dihabit, ya, digugurkan sama Allah. Wa habita ma sana'u wa batil ma kanu ya'malun, dan dibatilkan semua, dihilangkan semua terhadap apa yang mereka lakukan.
ketika di akhirat. Makanya orang kafir itu ketika mereka melakukan kebaikan dibalas sama Allah di dunia, tetapi di akhirat ilan nar, kecuali api saja mereka dapatkan, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain kecuali api. Sudah makanan mereka api. Ya, alladzina kadzdzabu bi ayatina sawfa nuslihim nar, orang-orang yang dia mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak mendapatkan apapun kecuali api. Ya, nuslihim nar, nusli itu artinya digiling sama Allah. Nuslihim nar. Ya, sayasla naran dzatal lahab. Yasli itu di-grill namanya, tahu di-grill ya. Jadi enggak langsung dibakar sama apinya, tapi kena uapnya api saja. Ya, kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali kulit mereka itu terkelupas, itu yang jadi sasarannya kulit. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan bagaimana pedihnya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang urusan dunia dan akhirat ini kita harus betul-betul memahaminya. Jangan sampai salah di dalam melangkah. Ya, salah di dalam melangkah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia itu sebagai keinginan terbesar kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan menjadi ilmu terbanyak kami itu urusan dunia. Wala ilan nari masirana, dan janganlah neraka itu sebagai tempat kembali kami, jangan Kau jadikan. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibersihkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan dari hari yauma la yanfa'u malu wala banun, hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Wallahu taala. Sudah jam 11. Kelamaan nanti. Takutnya nak masuk semua nanti yang disampaikan ini. Ya. Paham ya disampaikan tadi ya? Anda bisa menjelaskan dari awal sampai akhir tadi? Monggo silakan, ada pertanyaan? Anda minum dulu. Nah, saat ini waktu untuk bertanya jawab langsung kepada Al-Ustaz, kepada ikhwan atau akhwat, kami persilakan untuk mempersiapkan pertanyaan. Akan tapi sebelumnya akan kami bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, ini terkait perlombaan Ustaz, karena di mana-mana banyak lomba. Agustusan. Masya Allah. Ini pertanyaannya, Ustaz, bolehkah saya memberikan hadiah kepada anak-anak kami yang hafalan Qurannya paling banyak, yaitu hadiahnya berupa uang atau sepeda? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah setiap orang yang berbuat kebaikan kemudian mendapatkan hadiah itu bisa disebut ikhlas atau tidak, Ustaz? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullah khairan. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Yang pertama yaitu kita ini di dalam mendidik anak itu butuh yang namanya strategi. Ya. Mendidik anak itu butuh yang namanya strategi. Di antara strateginya yaitu dengan kita itu memberikan hadiah. Sama seperti kita. Kita kenapa semangat? Karena Allah memberikan hadiah kepada kita. Apa hadiahnya? Surga. Antum ingin surga. Karena memang Allah siapkan. Rasul mengatakan, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar." Yaitu sebuah tempat yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Itu adalah perbendaharanya Allah SWT yang paling mahal, surga. Ya, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang telah kami wariskan, diwariskan sama Allah. Bagi siapa? Hamba kami yang bertakwa. Sehingga ada motivasi untuk beramal. Dengan adanya surga ini tadi diberikan sama Allah sebuah hadiah. Sama anak-anak ketika dia belum baligh, ya dia belum bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ya, dia belum terkena mukallaf, yaitu tentang beban syariat. Lalu bagaimana ya kita memberikan motivasi kepada dia dengan apa? Embel-embel dunia. Tapi tidak menjadikan mereka selalu mengedepankan urusan dunia mereka, tapi untuk memberikan mereka semangat. Ya sebagai kita pendekatan dengan mereka. Kalau misalkan nanti hafal juz 30, nanti
tak ajak ke mana toko sepeda, kalian pilih mana sepeda yang kalian suka. Ini sebagai bentuk apa? Hadiah bagi mereka. Dengan berjalannya waktu mereka akan berpikir. Tetap kita memberikan pengajaran bahwasanya tujuannya kita bukan mendapatkan hadiah ini tadi. Tujuan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa kalau kamu membaca Al-Qur'an dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaannya. Dikasih karunia sama Allah, ya, diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an. Ya, menghafalkan Al-Qur'an atau dia ranking 1 dalam sekolahnya, tidak ada masalah, itu motivasi. Ya, bukan hal yang tercela. Justru itu hal yang baik. Ya. Kemudian yang kedua tadi tentang orang yang berbuat kebaikan lalu mendapatkan hadiah. Apakah ini termasuk ketika dia melakukan amal kebaikan, misalkan di sana ada perlombaan menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Dan dia ketika melihat hafalan Al-Qur'an, dia mau ikut hafalan Al-Qur'an, ternyata di sana ada pahala, ada hadiahnya apa? Misalkan 100 juta. Jadi orang ini tadi, anak ini tadi, kita melihat dia umur berapa ketika dia melakukan amalan ini, perlombaan ini, dia sudah balik atau belum? Ya, kalau memang dia sudah balik, misalkan umur 20 ke atas, dia ingin ikut perlombaan ini tadi, kalau dia melihat di sana ada hadiahnya 200 juta, dia inginkan dengan hadiah ini tadi 200 juta. Anak semangat, dia termotivasi karena uangnya, bukan termotivasi dengan Al-Qur'annya itu sendiri. Kalau memang dia termotivasi dengan Qur'annya, dia ingin menghafalkan Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan yang namanya dunia. Jadi dunia itu bukan apa? Tujuannya utama. Jangan dijadikan apa? Prioritas utama. Nah, kalau menjadi prioritas utama ini yang tercela. Ya, kalau misalkan kita mau berangkat ke Mekah Madinah. Kalau prioritas utamanya antum apa? Mendapatkan foto, kemudian bisa belanja di sana, itu prioritas utama. Ya, itu yang antum dapatkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kembali ke hadis ini tadi. Ya. Bahwasanya amalan tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan, dia akan mendapatkannya. Antum niatnya itu, ya antum dapatkan itu. Ya, makanya niatnya penting apa? Menjaga niat, tajdidun niyah. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau mengatakan, "Ma alajtu syai'an asyaddu 'alayya min niyati." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Sulit apa menjaga niat ini tadi? Li'annahu yataqallab 'alayya, karena niat itu selalu berbolak-balik. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, doa yang paling banyak dibaca sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadits Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ya muqallibal qulub, wa idzat yang bolak-balakan hati, tsabbit qalbi 'ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi 'ala ta'atik, tetapkan hatiku ini di atas ketaatan kepadamu. Ya, paham tuh? Maka Allah juga mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya nazid lahu fi harthi. Dikasih sama Allah. Mau kebun dunia dikasih sama Allah kebun dunia. Kalau mau akhirat dikasih sama Allah akhirat. Tergantung niat. Nah, niat itu di mana letaknya? Ya, di hati, bukan di lisan. Niat di hati. Yang tahu hatinya antum, ya antum sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun bidzatus sudur. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Antum punya hati berapa? Kenapa kau kasih satu sama Allah? Kenapa enggak minta dua dulu? Ya. Allah mengatakan, "Wa ma ja'alallahu lirajulin fi qalbayni fi jawfi." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam hati manusia itu dua hati. Cukup satu hati. Dan satu hati inilah yang menerjemahkan semuanya. Ya. Panglimanya itu ya hati ini tadi. Makanya antum memberikan dua telinga, bisa nggak antum dua telinga ini yang satu antum fokus ke sana, satu fokus ke sana? Tidak bisa. Mata satu antum melihat ke sana, satu melihat ke sana. Ini mata berarti menerjemahkan apa yang dalam hati. Telinga menerjemahkan apa yang dalam hati. Tangannya antum menerjemahkan apa yang dalam hati. Jadi kembali ke dalam hati. Qalbun salim, hati yang selamat. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, nafsul mutmainnah, hati yang tenang. Ada lagi? Masih ada terus. Ya. Yang di sini nggak ada. Itu pertanyaan dari mana? Ini dari dari luar. Ya.
Oh, dari WA. Yang hadir atau tidak itu orangnya? Kurang tahu. Oh, gaib berarti. Yang jelas ini jamaah asyhad saja. Oh, masya Allah. Karena kalau dia mungkin nggak tahu mana. Silakan. Pertanyaannya, di dalam kajian tadi Ustaz menyimpulkan bahwa Allah menciptakan makhluk itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia ini. Pertanyaannya, apakah bisa kita berdoa atau meminta agar kita mendapatkan lebih dari apa yang diberikan oleh Allah? Tidak. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Ketika antum minta lebih, kadang ini berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Ya, makanya Allah itu mengatakan, alladzi huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah adhak wa abka, yang menjadikan kita tertawa Allah, yang menjadikan kita menangis Allah. Alladzi huwa amata wa ahya. Dan dialah yang telah menjadikan kita hidup dan mati. Alladzi huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah menjadikan kita kaya wa aqna. Dan Allah menjadikan kita cukup. Tidak ada Allah SWT mengatakan menjadikan kita miskin, dikurangi sama Allah. Dah. Aqna. Allah yang menjadikan kecukupan. Masalahnya manusia ini merasa dirinya tidak cukup. Tapi anda mau lebih. Kalau antum mau lebih, ya bersyukur sama Allah. Ya, antum bersyukur sama Allah, ditambahkan nikmatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat anak mau istri 2 misalkan, antum bersyukur dulu sama istri yang 1. Ya, nanti ditambah. Mau demikian, anak mau mobil 2 misalkan. Ya, jangan antum keinginannya tamak, ini namanya tamak. Makanya Allah mengatakan bersyukur itu berarti apa? Ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatnya Allah, la azidannakum, kami tambahkan. Bersyukur bagaimana? Yang pertama, antum kalau mendapatkan nikmat alhamdulillah. Senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Pasar sepi alhamdulillah. Pasar rame alhamdulillah. Ya? Iya kan? Kadang antum kalau ditanya gimana? Waduh sepi, enggak masih tuku. Dan tunjukkan antum orang beriman bersyukur dengan lisan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Ini orang yang beriman, ya. Kemudian, yaitu bersyukur dengan apa? Dengan hati. Bahwasanya yang anda dapatkan ini karena dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan hati. Kemudian ketiga, bersyukur ya apa? Antum semangat beramal. Ya, beramal menjalankan ketaatan kewajiban kepada Allah, semangat itu di antara bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepada aku wala takfurun. Dan jangan kufur. Ya, washkuruli wala takfurun. Jadi kalau mau lebih, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekarang niatnya lebih ini untuk apa? Memang dia niatnya lebih bisa membantu. Subhanallah. Ada orang, anak berikan contoh antum ini penting ya. Orang yang diberikan apa namanya? Kerajaan sama Allah Subhanahu wa taala siapa? Yang diberikan kerajaan. Ya, Namrud ini dikasih kerajaan yang besar sama Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kufur. Ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi wassalam diberikan kerajaan yang tidak Allah berikan kerajaan kepada yang selainnya kecuali kepada Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Besar kerajaannya Nabi Sulaiman. Apa dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan lagi kepada Allah, miliknya Allah. Hadza min fadli rabbi. Sama-sama diberikan kerajaan. Kemudian kedua, Qarun. Antum tahu Qarun? Itu punya harta yang banyak. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihi wa ataina min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Besar ya hartanya Qarun. Tetapi dia mengatakan qala inna ma utitu ala ilmin indi. Saya punya ini karena anak cerdas, anak mampu. Fa khasafna bihi wa bidaril ardh, tenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi. Kemudian contoh yang terakhir. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar ini sahabat yang kaya raya. Kaya raya. Ketika dia kaya raya, dia itu seorang tajirud dhahab, pengusaha emas terbesar di Mekah.
Itu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Untuk apa kekayaannya dia? Untuk apa? Dia kaya untuk apa? Anda pengen tanya. Apakah dia kaya itu untuk dirinya? Apakah untuk umat? Ya, kekayaannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala diletakkan semuanya, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar bin Khattab ketika dia menginfakkan separuh dari hartanya, itu sudah paling mentok katanya Umar. Sudah paling banyak. Dan Abu Bakar semuanya diberikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, langsung Allah abadikan dalam Al-Qur'an, wa sayujannabu wal atqa, dan Allah akan menjauhkan neraka itu dari orang yang paling bertakwa. Siapakah mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu mereka yang memberikan hartanya dan mensucikan dirinya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahum min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbil a'la. Dia lakukan semua ini untuk apa? Mengharapkan wajahnya Allah. Wala sawfa yarda, dan Allah SWT akan ridha kepadanya. Ridha kepada siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan niat kaya ini tadi dikembalikan kepada niatnya untuk apa? Ya, untuk apa? Makanya saya teringat kisahnya Ibnu Mubarak. Ya, Ibnu Mubarak itu kenapa kok dikatakan, ya, antum mengatakan diri antum untuk selalu senantiasa zuhud dan yang lainnya. Dia mengatakan, aku melakukan demikian untuk menjaga wajahku, menjaga kehormatanku, sehingga aku tidak minta-minta kepada manusia, dan bisa membantu aku wa ya'inu ala ta'ati rabbi, dan ini semua bisa membantu aku untuk lebih semangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartaku. Itu kembali kepada niatnya. Ya. Wallahu taala. Nah, yang di sini nggak dikasih oh iya. Oh ya, di sini. Ya, silakan. Ini pertanyaannya bersifat umum. Apakah iuran yang diberikan untuk lomba Agustus ini termasuk judi? Tidak. Kalau memang iurannya itu hadiahnya berasal dari iuran, ya judi. Hadiahnya berasal dari iuran, yaitu namanya judi. Ya kan? Sama antum kumpulkan orang sini, orang 10 di sini. Ya, iuran. Terus antum buat lomba. Ya. Dan antum beli hadiahnya dari mana? Dari uang iuran itu tadi. Apa dari tangannya antum sendiri? Enggak, nanti anak yang nanggung. Nah, beda lagi kalau antum yang nanggung. Tapi kalau misalkan uang iuran itu, uang hadiah itu berasal dari iuran, yaitu namanya judi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Ya, rijzun, ini di antara panahnya iblis, min amali syaitan, fajtanibu, dan hendaklah kalian menjauhinya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, itu termasuk judi kalau memang hadiahnya berasal dari uang iuran. Tapi kalau memang bukan berasal dari uang iuran, maka dibolehkan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Berkenaan tadi ada 3 golongan manusia tadi. Yang pertama zalimun li nafsihi, kemudian muqtasid, kemudian sabiqun bil khairat. Ana mau bertanya tentang muqtasid. Ini kan pernah ada sahabat Nabi bertanya, kurang lebih bahwasanya syariat Islam ini kan sudah banyak kan, bagaimana saya mengamalkannya semua? Kalau sholat 5 waktu saja, apakah sudah cukup? Sahabat Badui misalnya. Kemudian Rasulullah, kalau dia benar dengan jujur dengan hatinya, maka dia akan masuk surga. Pertanyaannya yang pertama, apakah ini termasuk muqtasid atau tidak? Orang yang hanya mencukupkan dengan amalan yang wajib saja. Sedangkan Rasulullah pernah bersabda, rupanya ada fakta atau seorang faktain atau bahwa ini banyak melakukan dosa. Nah, bagaimana dengan amalan wajib tadi dengan dosa-dosa yang sangat banyak ini? Kemudian perkara niat misalnya. Ini ada sebagian saudara kita yang menemui sebelum umroh dulu daftar, sebelum corona dulu daftar umroh. Kemudian sampai sekarang belum ada panggilan. Bagaimana dengan sampai orangnya suzon gitu kepada pihak travel dan sebagainya. Sedangkan niatnya nggak tahu juga gitu, apakah mau menghalangi, apakah dia tidak ikhlas atau gimana.
Masyaallah mukminin rahimakumullah. Di antara amalan-amalan wajib itu memang hal yang diwajibkan, yang wajib untuk kita amalkan. Kalau tidak kita amalkan berarti kita berdosa. Ya, kalau amalan sunnah Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu abdi, di dalam hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu alayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku katakan, ketika ada muqtasid, yaitu orang yang pertengahan, yaitu orang-orang yang dia hanya mencukupkan dengan amalan yang wajib saja. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa in kana sadiqan bima yaqul dakhala jannah. Kalau memang dia benar, jujur, dia mengatakan yang demikian, dia tidak meninggalkan amalan-amalan yang wajib, maka dia akan masuk surga. Na'am. Ya, na'am. Tapi terkadang manusia itu dia terjerumus ke dalam sebuah dosa. Dan muqtasid ini ketika dia terjerumus ke dalam sebuah dosa, ya, dia langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sabiqul bil khairat. Maka sabiqul bil khairat ini jarang sekali yang ditemukan. Illa ma rahimar. Orang yang dia fokus tidak meninggalkan amalan wajibnya dan dia terus menjaga amalan-amalan sunnahnya, kecuali dalam urusan-urusan yang memang dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, terkadang dia sulit mengamalkannya. Ya, ini sabiqul bil khairat. Dan kalaupun dia terjerumus ke dalam dosa, itu pun sangat sedikit. Ya, itu pun sangat sedikit. Makanya termasuk sabiqum bil khairat. Allah katakan sabiq, bersegera. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat subuh, Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang sudah at'ama ta'aman, yang sudah memberikan makanan? Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Berarti siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Ana ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang sudah mengantarkan jenazah? Ana ya Rasulullah. Setiap yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ana. Ya, bukan berarti dia tafakur, dia bangga terhadap dirinya, enggak. Karena pertanyaan dari Rasulullah SAW. Makanya tidak heran kalau Abu Bakar itu dipanggil dari semua pintu surga. Ada berapa pintu surga? Ada 8. Ya, di sana ada pintu Ar-Rayyan, pintu puasa, ada pintu jihad, pintu sholat, ada pintu sedekah. Dan ini Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Karena apa? Sabiqum bil khairat. Bersegera dalam melakukan ketaatan. Banyak orang yang sedekahnya lebih banyak dari Abu Bakar, yang puasanya lebih banyak dari Abu Bakar, ya banyak. Banyak. Tetapi apa yang membedakan mereka semua? Yang membedakan mereka semua apa? Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya yang membedakan. Allah mengatakan di dalam akhir surat Al-Anbiya, innahum kanu, karena mereka dahulu, innahum kanu, ya, yusari'una fil khairat. Dahulu mereka itu bersegera di dalam melakukan ketaatan. Nabi Zakaria alaihissalam, kenapa ketika dia itu Nabi Zakaria, dia posisinya sudah tua renta, rambutnya sudah putih, tulangnya sudah lemah, istrinya mandul. Bagaimana caranya? Dia ingin punya anak. Wa habli min ladunka waliya wajarithuni wa yarithu ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Minta dia diberikan warisan. Ya, maka dia mengatakan kepada Allah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah kau tinggalkan aku seorang diri sehingga aku tidak punya warisan. Ya, fastajabna lah, langsung Allah jawab doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan Allah berikan dia seorang anak bernama Yahya. Wa aslahna lahu zauja, dan Allah perbaiki keadaan istrinya. Allah kalau kita minta 1 dikasih 2, dikasih 3, dikasih 4 sama Allah. Itu Allah, di antara namanya Al-Karim. Allah itu Karim. Antum minta 1 kasih 2. Itu Allah. Dan Nabi Zakaria tidak minta untuk diperbaiki keadaan istrinya, tapi dikasih sama Allah, diperbaiki akhlaknya, diperbaiki rahimnya. Ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu dahulu bersegera di dalam melakukan ketaatan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba. Raghaba dalam keadaan dia berharap, wa rahaba dalam keadaan dia takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka termasuk orang-orang yang khusyuk ketika beribadah kepada kami. Khusyuk penting. Ya, doa khusyuk, ibadah khusyuk. Itu yang bisa membedakan, yang membedakan amalan kita dengan amalan mereka itu tadi. 3 hal ini tadi. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kualitas khusyuknya. Paham tuh? Kemudian tadi yang kedua apa? Kenapa masalahnya tadi? Oh,
Ya dia langsung datang ke ininya, ke bironya, sampaikan, ya, sampai mana prosesnya. Kalau memang prosesnya sudah nggak bisa diberangkatkan, ya tinggal dia tarik dananya. Ya, kalau memang nggak bisa dia tarik, ya dia minta gimana caranya, ya. Kalau memang sulit ya dilaporkan saja. Kalau bisa dilaporkan, karena itu bukan haknya dia, haknya jamaahnya, ya, bukan uangnya travelnya, itu uangnya jamaah. Jadi mau nggak mau ya dia sampaikan kalau itu memang haknya, diminta baik-baik tidak bisa, ya dengan cara yang lain gitu loh, dengan cara hukum. Sampaikan demikian. Ya, kalau memang sudah takdirnya berangkat, ya insya Allah berangkat. Ya tapi memang di antara bentuk usahanya untuk ikhtiar. Kalau memang kita nggak ada dana lagi kecuali dana yang di sana, dan dana itu kita gunakan untuk berangkat, ya kita minta, itu hak kami. Ya, itu haknya kita. Sampaikan. Ya, dan semoga dimudahkan sama Allah. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya di luar tema, bolehkah sholat di masjid yang tanahnya bukan wakaf? Bagi laki-laki yang sholat wajib itu boleh di sholat ini untuk sholat umum, sholat wajib itu Ustaz. Itu tanahnya yang tidak wakaf, boleh atau tidak sholat? Kalau bukan wakaf apa berarti? Tanah pribadi, bukan diwakafkan. Kalau memang itu sudah dijadikan sebagai sebuah masjid, masjid ini miliknya siapa? Wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid itu miliknya Allah. Masjid kalau sudah dibangun sebuah masjid, itu bukan miliknya perorangan lagi, meskipun wakaf ataupun bukan wakaf. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-kali kalian berdoa di dalam masjid tersebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid miliknya Allah dan kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang Allah mengatakan fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fi hasmu, di rumah itu Allah izinkan untuk diangkat nama Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan dan berzikir di dalamnya bil ghudwi wal asal. Yaitu al-ghudu awalun nahar, yaitu pagi hari, al-asal akhiruha, yaitu waktu sore hari. Rijal, langsung Allah sambungkan ayat ini dengan rijal, laki-laki. La tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillah. Mereka yang tidak disibukkan dengan perdagangannya dan perniagaannya di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang masjid itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, ya, memang masjid beda dengan masjid pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi membangun Masjid Quba, ya, di sana orang-orang munafik dia membangun namanya Masjid Dirar. Ya, Masjid Dirar ini fungsinya apa? Untuk memecah belah umat, memecah belah para sahabat. Makanya Allah mengatakan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijal yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun, ya, masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kalian melakukan sholat di dalamnya. Karena di dalamnya ada laki-laki yang memang ingin mensucikan dirinya. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, bukan masjid yang dirar. Masjid dirar, ya, fi jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Yang dia di tepi-tepi neraka jahanam, maka dihancurkan. Kalau memang niat dia bangun masjid untuk apa? Memecah belah umat, buat masjid tandingan. Di sini ada masjid, dia buat masjid tandingan. Berarti ini dia memecah belah umat. Paham ya? Kalau masalah wakaf, wakaf enggak masalah. Yang kedua, yang paling afdal untuk sholat duha bagi laki-laki itu di masjid atau di rumah saja? Di rumah, akhi. Afdalus sholati ba'dal maktuba, ya, fil bait. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib di rumah. Sehingga tidak kita jadikan rumah itu sebagai kuburan. Jangan menjadikan rumah itu sebagai kuburan. Rumah kita melaksanakan sholat apa? Sholat sunnah di sana. Ya, di masjid sholat wajib. Faham ya? Afdalus sholat ba'dal maktubah. Sebaik-baik sholat, ya, laki-laki setelah sholat wajib adalah di rumah, bukan di masjid. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini, yang kita pelajari, bermanfaat bagi kita semua, ya. Bermanfaat bagi kita, menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang lapang, hati yang lembut. Karena memang kita ini belajar agama untuk melembutkan hati kita, bukan untuk mengeraskan hati kita, sehingga tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan muraqabatullah, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu tersebut.
Mari kita tutup kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.